Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke, jadi di semester ganjil ini saudara akan belajar dengan saya selama 1 semester, yaitu di mata kuliah manajemen keuangan. Yang saudara sudah ketahui juga bahwa beban studi dari manajemen keuangan ini adalah 4 SKS saudara ya. 4 SKS di mana selama 1 semester kita akan bertemu di pembelajaran 14 kali gitu ya, dan 2 kali ujian gitu ya. Ujiannya UTS 1 kali, UASnya 1 kali. Berkaitan dengan kehadiran di sini ada kebijakan gitu ya. Kebijakannya bahwa sebelum UTS, yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan 7 itu, saudara itu memiliki kesempatan untuk tidak hadir 2 kali gitu ya. Sedangkan sebelum UAS, berarti pertemuan 1 sampai pertemuan 14, itu saudara itu diberi kesempatan untuk tidak hadir 3 kali. Gitu ya. Nah, pemberian kesempatan tidak hadir itu bukan berarti harus diambil gitu ya. Nah, itu hanya sebagai kebijakan saja gitu ya. Takutnya kan saudara itu sakit ataupun misalnya ada kepentingan yang mendadak gitu ya, tetapi jangan sampai sengaja untuk tidak hadir gitu ya. Kemudian untuk keterlambatan. Nah, di sini saya memberikan toleransi keterlambatan adalah 10 menit ya. Jadi kalau kita kuliah jam 8 gitu ya, jam 8 lebih 10 itu saudara sudah masuk gitu ya, untuk mengikuti perkuliahan manajemen keuangan. Mudah-mudahan bisa dipahami saudara ya. Apa saja yang akan kita bahas selama 1 semester ini sudah terlihat dari slide ini ya. Jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 7 ini itu adalah materi-materi yang akan kita bahas sebelum UTS. Di mana pertemuan 8-nya itu kita akan saudara akan mengikuti ujian tengah semester. Dilanjutkan ke pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 15, ini adalah materi-materi setelah UTS. Nah, setelah materi pertemuan 15, ini saudara akan mengikuti ujian akhir semester ya. Selesai sudah gitu ya materi-materi yang kita bahas selama 1 semester ini berkaitan dengan manajemen keuangan. Tentunya apa saja materinya, kemudian bagaimana sistem metodenya itu sudah ada di dalam RPS yang sudah saya kirimkan. Gitu ya. Jadi harapannya saudara itu baca baik-baik RPS yang sudah saya kirimkan. Karena di dalam RPS tersebut sudah detail gitu ya. Metodenya seperti apa, penilaiannya berapa persen, penilaiannya seperti apa, terus sumbernya dari mana, sudah dicantumkan dalam RPS tersebut. Nah, sesuai dengan silabus yang tadi, bahwa di pertemuan pertama itu kita membahas tentang konsep-konsep dasar dari manajemen keuangan. Tentunya, saudara jika mau belajar tentang manajemen keuangan, tentunya harus tahu apa itu manajemen keuangan. Gitu ya. Di mana yang menurut ini ada sumbernya ya. Sumbernya itu adalah Sutrisno, bahwa manajemen keuangan itu seringkali disebut dengan pembelanjaan. Kenapa pembelanjaan di sini? Karena manajemen keuangan itu berkaitan dengan aktivitas perusahaan, gitu ya, yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana. Ini kata kuncinya, ya. Usaha untuk mendapatkan dana, tentunya dengan biaya yang murah, serta dana tersebut dialokasikan secara efisien. Nah, di mana di situ dalam pengertian manajemen keuangan yang tadi saya sampaikan itu berarti terdiri dari 2 fungsi manajemen keuangan. Gitu ya. Fungsi apa? Fungsi pendanaan. Pendanaan berarti usaha untuk mendapatkan dana. Gitu ya, saudara ya. Yang keduanya adalah investment, yaitu adalah usaha untuk mengalokasikan dana. Gitu, saudara ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan laporan keuangan, di sini
dalam laporan keuangan ada yang namanya neraca gitu ya. Nah, di mana neraca itu ada yang sisi kanan yaitu sisi pasifa dan sisi kiri yaitu sisi aktiva gitu ya. Di mana sisi aktiva itu seringkali disebut dengan pembelanjaan aktif. Sedangkan sisi pasifa itu seringkali disebut dengan pembelanjaan pasif. Gitu, saudara ya. Nah, ini fungsi-fungsi dari manajemen keuangannya. Fungsi manajemen keuangan tadi yang sudah saya sampaikan berada di pengertian manajemen keuangan. Di sini ada dua inti yaitu fungsi pendanaan dan fungsi investasi gitu ya. Di mana fungsi pendanaan itu adalah financing, usaha untuk mendapatkan dana gitu ya. Kemudian investment berarti itu adalah fungsi untuk mengalokasikan dana tersebut gitu ya. Kemudian ada fungsi lainnya yaitu adalah pembagian dividen gitu ya. Berarti usaha untuk mendapatkan dana, kemudian dana tersebut dialokasikan, setelah dialokasikan menghasilkan hasil tersebut adalah apakah ditahan, laba ditahan atau dibagikan kepada para pemegang saham. Gitu ya. Kemudian di sini ada perbedaan tujuan dari manajemen keuangan dengan perusahaan. Gitu, saudara ya, di mana manajemen keuangan itu tujuannya tentunya memaksimalkan nilai perusahaan. Gitu ya. Nilai perusahaan itu terlihat dari harga sahamnya. Gitu ya, saudara ya, harga saham. Harga saham berarti kalau misalnya harga sahamnya naik, berarti itu akan meningkatkan nilai perusahaan. Kalau meningkatkan nilai perusahaan, berarti akan meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Tetapi di sini berbeda, gitu ya, dengan tujuan perusahaan. Kalau perusahaan tujuannya adalah untuk memaksimalkan laba perusahaan. Nah, di sini ada kesenjangan, perbedaan antara tujuan dari manajer, dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Dan di situ nanti akan ada konflik di situnya, tapi ada solusi untuk mengatasi konflik tersebut ya. Jadi antara tujuan manajemen keuangan dengan tujuan perusahaan berbeda, saudara ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya peran manajer keuangan. Gitu ya. Peran manajer keuangan ini tidak terlepas dari apa itu fungsi-fungsi manajemen keuangan. Gitu ya. Sudah bisa lihat di sini ya. Manajer keuangan di sini posisinya. Di mana manajer keuangan itu, kalau saudara tadi paham berkaitan dengan fungsi manajemen keuangan, fungsi yang pertama itu kan pendanaan, usaha untuk mendapatkan dana, gitu ya. Usaha untuk mendapatkan dana itu bisa misalnya dari pasar modal ataupun pasar uang, gitu ya. Nah, setelah mendapatkan dana tersebut, gitu ya, manajer keuangan itu mengalokasikan dana atau mengalokasikan dana yang dimilikinya itu adalah untuk operasional perusahaan. Nah, ketika operasional perusahaan sudah berjalan, gitu ya, maka perusahaan itu akan menghasilkan hasil, di mana hasilnya itu ada dua kemungkinan, gitu ya, pembagian dividen kepada para pemegang saham atau balik lagi ke perusahaan, yaitu sebagai laba ditahan. Gitu ya. Jadi intinya peran manajer keuangan itu tidak terlepas dari fungsi manajemen keuangan. Saudara ya. Nah, ini penjelasan-penjelasan yang tadi saya jelaskan ya berkaitan dengan peran dari manajer keuangan. Oke, tadi disebutkan bahwa fungsi yang pertama itu adalah fungsi pendanaan. Berarti fungsi pendanaan itu artinya manajer keuangan itu mencari sumber dana, ya. Nah, sumber dana itu diperoleh dari mana saja? Di sini berdasarkan teorinya bahwa sumber dana itu ada sumber dana internal, ada sumber eksternal. Kalau sumber internal itu tentunya bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya adalah laba ditahan. Laba ditahan tadi yang sudah saya sampaikan juga ya, kalau perusahaan mendapatkan laba, kemudian labanya itu kembali ke perusahaan, artinya laba ditahan, berarti laba ditahan itu digunakan oleh perusahaan untuk mengoperasionalkan perusahaan, digunakan untuk operasional perusahaan kembali. Gitu. Ya, atau misalnya di sini ada menjual saham, tentunya menjadi sumber. Saham itu kan kepemilikan perusahaan. Ketika dijual berarti menjadi sumber dana internal perusahaan.
gitu ya. Nah, sedangkan sumber eksternal itu berasal dari luar. Banyak sekali kalau sumber dana eksternal ya, misalnya dari kreditur, pinjaman dari bank, atau menjual obligasi. Obligasi itu kan surat hutang ya, itu saudara ya. Jadi ada dua alternatif sumber dana perusahaan, yaitu sumber dana internal dan sumber dana eksternal. Manajemen keuangan tentunya ada outputnya ya. Outputnya itu adalah suatu laporan, di mana laporan tersebut ada dua kemungkinan, bukan ada dua kemungkinan, yang sering dipakai gitu ya, laporan keuangan itu ada yang namanya neraca, ada yang namanya laporan laba rugi, ada juga yang namanya cash flow. Nah, kalau cash flow ini adalah cash flow ini bisa cash inflow atau cash outflow. Berarti arus masuk, pemasukan, penerimaan gitu ya. Atau cash outflow yaitu pengeluaran. Apa saja sih pengeluaran-pengeluaran perusahaan? Tetapi yang sering digunakan yaitu neraca dan laporan laba rugi. Kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini yang pertama adalah neraca. Neraca ini merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan. Gitu ya. Nah, di sini ada dua sisi yang tadi saya sampaikan. Ada sisi debit, ada sisi kredit. Gitu ya. Ada sisi aktiva. Aktiva berarti ada kekayaan, ada sisi pasiva, itu kewajiban. Kekayaan apa saja? Di situ kekayaan berarti ada aktiva. Ya, aktivanya itu ada aktiva tetap, ada aktiva lancar. Gitu ya. Kalau aktiva tetap berarti seperti bangunan, tanah, mesin, itu kan tetap gitu ya. Tentunya pasti ada penyusutannya. Kalau aktiva lancar itu adalah aktiva yang cepat perputaran menjadi uangnya. Contohnya ada kas, ada piutang, ada persediaan, ya, ada efek. Efek di sini adalah saham. Sedangkan di sisi kredit itu ada namanya kewajiban. Kalau kewajiban berarti adanya hutang gitu ya. Tetapi di dalam pasiva itu tidak hanya utang. Utang itu kan ada utang jangka panjang, ada jangka pendek gitu ya. Tetapi ada juga modal sendiri. Di mana yang harus saudara ingatkan bahwa antara aktiva dengan pasiva itu harus balance gitu ya. Jumlahnya harus sama antara aktiva dengan pasiva. Ya, saudara. Nah, kemudian ada juga laporan laba rugi. Sebetulnya untuk laporan keuangan, manajemen keuangan itu sudah tidak asing lagi sebetulnya, ya. Soalnya saudara sudah mempelajari materi tentang dasar-dasar akuntansi, gitu ya. Tentunya saudara akan mengetahui apa itu neraca dan laporan laba rugi. Tetapi tidak salah juga kita bahas sekilas, saudara ya. Nah, apa itu laporan laba rugi? Udah jelas laporan laba atau rugi, gitu ya. Kalau laba berarti pendapatan itu lebih tinggi dibandingkan biaya-biayanya, gitu kan ya. Kalau rugi, dikatakan rugi berarti pendapatan atau penjualan lebih kecil dibandingkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Itu, saudara ya. Nah, itu adalah konsep dasar yang dalam manajemen keuangan. Saya menjelaskan sekilas karena memang materi ini adalah materi yang sudah tidak asing lagi bagi saudara. Gitu ya. Jadi harapannya sih apa yang tadi saya sampaikan itu saudara sudah paham semuanya. Nah, untuk lebih memahami materi yang tadi saya sampaikan, di sini ada tugas bagi saudara ya. Jadi saudara itu coba gitu ya, jelaskan kembali gitu ya, peran dan fungsi dari manajer keuangan. Ada dua kondisi gitu ya, pada perusahaan organisasi bisnis dan non bisnis, apakah sama atau berbeda. Yang keduanya, saudara coba mencari contoh laporan laba rugi atau neraca. Contoh laporan laba rugi dan neraca itu seperti apa? Nggak asing lagi kan? Gampang kok tugas hari ini. Gitu, saudara ya. Selesai untuk perkuliahan hari ini, saudara, sangat singkat sekali gitu ya, karena memang hari ini adalah hari pertama kita kuliah ya, permulaan. Jadi minggu depan sudah mulai nih materi yang padat, materi yang lumayan gitu ya, perhitungan, mayoritas perhitungan kalau dalam manajemen keuangan ya. Jadi hari ini saja yang hanya sebatas teori saja gitu ya. Baik saudara, materi dari saya untuk hari ini, untuk pertemuan pertama ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya,
Mohon maaf kalau misalnya ada yang perkataan dari saya yang kurang berkenan, mudah-mudahan dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan materi kalau nggak salah manajemen modal kerja. Gitu ya. Saya tutupkan sekian untuk kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.